Memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua membuka sidang ujian terbuka promosi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian terbuka promosi doktor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta bagi Muhammad Zidni Nafi Hasbi, nomor induk mahasiswa 20300012010, kami nyatakan dibuka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi dimulai. Saudara Promovendus, sebelum ujian dimulai terlebih dahulu saya perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi pada pagi hari ini. Pertama, Profesor Dr. Andes Haji Makhrus SHM Hum, promotor sekaligus penguji pertama. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 1 di sebelah kanan ketua. Siap, Prof. Ya. Alhamdulillah. 2, Dr. Abdul Qayyum, SEI, MSc, Fines, promotor penguji 2. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 2 di sebelah kanan ketua. Siap, Pak Qayyum ya. 3, Profesor Dr. Al-Hajj Syafiq Mahmadah Hanafi, MAG. Penguji 3, beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 di sebelah kanan ketua. Sehat, Prof. Syafiq? Ya, alhamdulillah. 4, Dian Kartika Rahajeng SEMSC, PhD. Penguji 4, beliau adalah doktor, dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, duduk nomor 2 di sebelah kiri ketua. Sehat, Bu Dian, ya? Alhamdulillah. 5, Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SEMSC, penguji 5, beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 di sebelah kiri ketua. Sehat, Pak Ghafur ya. 6, Profesor Dr. Al-Hajj Syamsul Anwar MA, penguji 6, beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 4 di sebelah kiri ketua. Sehat, Prof. Samsul? Alhamdulillah. Ketua Profesor Dr. Abdul Mustaqim SAK MAK, didampingi Sekretaris Haji Ahmad Muttaqin MAK MA PhD.
Sebelum ujian dilanjutkan, Saudara Promovendus dipersilahkan terlebih dahulu untuk menjelaskan pokok-pokok disertasi meliputi 1. Pokok permasalahan, kerangka konseptual atau teori, 3. Proses dan prosedur penelitian atau metodologi, 4. Temuan-temuan hasil penelitian, dan sumbangan untuk pengembangan keilmuan agama Islam kurang lebih 10 menit. Monggo, silakan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, promotor dan kopromotor, beserta para tim penguji. Keluarga yang hadir hari ini, beserta para undangan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal dan Zakat terhadap Islamic Human Development Index IHDI di Indonesia Perspektif Maqasidus Syariah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa problem akademik. Yang pertama, bahwa pengukuran pembangunan manusia yang digagas oleh UNDP pada tahun 1990 merupakan sebuah gagasan pengukuran pembangunan manusia yang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia IPM atau HDI. Konsep HDI dibangun berdasarkan 3 pendekatan dasar dimensi. Yang pertama, memiliki umur yang panjang, yang kedua hidup sehat, yang kedua yaitu memiliki ilmu pengetahuan, dan yang ketiga memiliki standar hidup yang layak. Konsep HDI mengalami perkembangan dari tahun ke tahun pada sisi teori dan indikator yang digunakan. Oleh karena itu banyak sekali penelitian yang mengkritisi konsep dan indikator HDI. Penelitian Troya 2017 mengkritik konsep HDI. Menurutnya, HDI tidak dapat menjadi ukuran pembangunan manusia yang komprehensif, akan tetapi sebagai ukuran alternatif pembangunan yang sangat sederhana. Penelitian Amelia 2019 mengkritik metode perhitungan HDI. Metode perhitungan HDI tidak dapat menjadi metode pengukuran pembangunan manusia. Indikator HDI tidak relevan dengan perkembangan pembangunan manusia di negara Muslim. Metode pengukuran HDI tidak memasukkan dimensi moral, etika, dan mengabaikan aspek spiritual manusia. Artinya banyak sekali dimensi pembangunan manusia yang belum terjaring dan terukur oleh konsep HDI. Penelitian tentang pembangunan manusia pada dekade tahun terakhir 2013 Anto memperkenalkan konsep IHDI dengan mengembangkan dimensi Maqasidus Syariah. Kemudian mensimulasikan sebagai indeks pengukuran pembangunan manusia pada negara OKI. Islamic Human Development Index hadir sebagai konsep pengukuran pembangunan manusia secara khusus pada negara Islam, di mana teori dan indikator dan konsepnya berdasarkan pada Maqasidus Syariah, diukur dengan 2 hal. Yang pertama adalah material, yang kedua non-material. Adapun keterbaharuan penelitian ini, peneliti mengkonstruk ulang konsep IHDI, kemudian menggunakan 6 dimensi Maqasidus Syariah dengan menambahkan indeks lingkungan sebagai metode dalam membangun konsep pembangunan manusia perspektif Islam. 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana hasil pengukuran pembangunan manusia di Indonesia berdasarkan Islamic Human Development Index diukur dengan Maqasidus Syariah. Yang kedua, apakah pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan zakat memiliki pengaruh terhadap HDI dan IHDI di Indonesia? Teori yang digunakan, yang pertama, teori At-Thahir Ibnu Asyur. Beliau mengkelompokkan 2 Maqasidus Syariah. Yang pertama adalah Maqasidut Tasyri', yaitu peraturan hukum, pelestarian alam, dan toleransi. Yang kedua, Maqasid secara hukum bidang muamalah yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, Ar-Rawas, sirkulasi. Yang kedua, Al-Wudu, transparansi. Yang ketiga, Al-Hifz, preservasi. Dan yang keempat, As-Sabat, kekuatan atau legalitas hukum. Yang kelima adalah Al-Adil, keadilan. Teori yang kedua yaitu teori Maqasid Abdul Majid An-Najjar dan Ali Yofi. Beliau menambahkan Maqasidus Syariah menjadi 6 dimensi,
Menurutnya, kewajiban terhadap perlindungan lingkungan, hifdzul bi'ah, merupakan bagian dari maqasidus syariah. Isu kerusakan lingkungan merupakan masalah besar bagi umat Islam saat ini. Jadi jika aturan mengatakan bahwa jiwa dan agama harus dilindungi, maka kondisi pada saat ini hifdzul bi'ah, peduli terhadap lingkungan adalah kewajiban agama. Metodologi yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode JMM. Keunggulan JMM yaitu memungkinkan untuk menguji secara detail terhadap permasalahan ketidakpastian parameter, yaitu pengujian parameter yang tidak diketahui yang harus diprediksi. Yang kedua, keunggulan JMM yaitu dapat mengestimasi parameter model, tidak memerlukan asumsi-asumsi. Adapun JMM digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menangani endogenitas secara efektif. Sistem ini terbagi ke dalam dua persamaan yaitu independen dan variabel dependen. Hasil penelitian pertama, hasil perhitungan IHDI berdasarkan maqasidus syariah dapat mengukur hasil pencapaian pembangunan manusia secara komprehensif. IHDI sebagai ukuran pembangunan manusia dibangun berdasarkan 6 dimensi maqasidus syariah yang terdiri dari indeks agama, jiwa, akal, keluarga, harta, dan indeks lingkungan. Kontribusi setiap dimensi maqasidus syariah terhadap hasil perhitungan IHDI secara keseluruhan bervariasi pada setiap provinsi. Beberapa provinsi kuat dalam satu dimensi tetapi lemah dalam dimensi yang lain. IHDI lebih dinamis sebagai ukuran pembangunan manusia daripada model HDI karena tidak hanya mengakomodasi aspek material tetapi juga aspek non-material. IHDI dapat memberikan gambaran secara umum terhadap hasil pembangunan manusia sesuai dengan tujuan maqasidus syariah. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan yang pertama adalah variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap HDI dan IHDI. Variabel fiskal pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap HDI dan IHDI. Variabel kebijakan fiskal kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap IHDI dan berpengaruh negatif pada HDI. Yang terakhir, variabel zakat memiliki pengaruh positif terhadap HDI dan IHDI. Demikian hasil pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Promovinda atas pertanyaannya ini. Nah, sebelum ke promotor, saya sedikit ingin mengkonfirmasi ya. Nah, saya kira ini ada hubungannya dengan teori maqasid ya. Terkait dengan HDI. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang pemikir Tunis namanya Abdul Karim Al-Hamidi. Abdul Karim Hamidi ya. Dia tulis buku judulnya Maqasidul Quran min Tashri'il Ahkam, satu jilid ya. Dan buku ini termasuk kategori teori maqasid yang modern. Di dalam buku tersebut atau kitab tersebut dijelaskan bahwa di antara maqasidul Quran itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu apa? Sholahul fardhi, kemaslahatan personal, kemudian sholahul mujtama, kemaslahatan sosial atau masyarakat, dan yang ketiga adalah sholahul alam, kemaslahatan dunia ya. Nah, yang menarik saya hubungkan di dalam ketika beliau mendiskusikan sholahul fardhi itu ternyata unsurnya menarik itu 3, yaitu sholahul fardhi, person atau orang itu menjadi baik manakala terjaga aspek ruhnya, aspek ruhiyah. Jadi spiritual dimension ya kira-kira begitu ya. Kemudian jasad dan pikiran. Sementara teori HDI itu Anda tadi menyebut material dan non-material. Bagaimana menurut pandangan Promovendus menghubungkan teori tadi dengan teori HDI? Nyambung enggak kira-kira? Izin menjawab Ketua Sidang. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan selama ini, bahwa antara teori maqasidus syariah dengan IHDI, Islamic Human Development Index, memang menjadikan maqasidus syariah sebagai metode dalam pengukuran IHDI. Pertama, alasannya bahwa maqasid syariah menurut Abdul Majid An-Najjar
beliau memasukkan menjadi 3 hal. Yang pertama, kepedulian terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Pertama yaitu kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan tidak destruktif, kebutuhan untuk melindungi lingkungan dari semua jenis polusi. Artinya sangat nyambung sekali dan sangat berhubungan antara IHDI dengan teori maqasidus syariah, baik dari Ibnu Asyur, Abdul Majid An-Najjar, dan teori yang tadi disampaikan oleh Ketua Sidang. Terima kasih. Oke, sebenarnya ada jawaban yang lebih pas ya. Jadi sholahul fardi yang ruh, jasad dan fikr. Yang ruh itu masuk yang non material, jasad itu mungkin masuk material, dan fikroh itu masuk juga non material ya. Baik, ini pertanyaan pemanasan saja ya. Jadi santai saja ya. Penguji yang sesungguhnya beliau pertama adalah Profesor Dr. Handes Haji Mahrus SHM Hum, mengajukan pertanyaan tidak lebih dari 10 menit. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, promotor dan para penguji yang saya hormati. Para pemirsa atau ini ada tim pengawal ya, pengawal khusus dari Promopendus ya, yang berbahagia mungkin keluarga inti dari saudara Promopendus ya. Oke, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mas Sidney Nafi Hasbi yang pada kesempatan pagi hari ini sudah sampai pada, kalau sepak bola sudah final ya. Sudah final ya. Iya. Nama lengkapnya siapa ya, Mas? Nama lengkap saudara siapa? Muhammad Sidney Nafi Hasbi. Oh, masih ingat ya? Sangat ingat. Oh ya. Kalau biasanya kalau lama nulis disertasi lupa dengan namanya sendiri itu. Ya, terima kasih. Oke, Mas, saya panggilnya Mas Sidney ya. Ya. Sebuah riset yang bagus itu harus ada namanya novelty. Ya. Novelty itu suatu pembaruan atau temuan yang sangat baru dalam suatu riset, sehingga riset yang dianggap standar yang bagus ketika hasil riset itu melahirkan suatu temuan-temuan yang baru sehingga bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan, terutama dalam dunia ekonomi Islam ya, yang saudara kaji, dan kehidupan pada umumnya. Kira-kira saudara bisa nggak mendeskripsikan secara singkat hasil riset saudara yang merupakan pembaruan, sehingga memberikan kontribusi bagi keilmuan, terutama di bidang ekonomi syariah. Monggo. Terima kasih Profesor Dr. Mahrus sebagai promotor sekaligus penguji. Izin menjawab atas pertanyaan. Temuan dari riset ini secara teoritis dan empirik. Yang pertama saya akan menjawab dari sisi teoritis. Penelitian ini memberikan alternatif model pengukuran pembangunan manusia dalam perspektif Islam yang diturunkan dari 6 dimensi maqasidus syariah. Yang pertama adalah pengayaan agama, kemudian akal, keturunan, kekayaan, dan lingkungan merupakan syarat utama untuk mencapai kesejahteraan yang holistik untuk umat manusia. Pengayaan 6 dimensi tersebut menjadi landasan teoritis untuk menyusun indeks pembangunan manusia Islam. Indeks ini jauh lebih holistik dan komprehensif daripada HDI, khususnya dalam menangkap nilai-nilai agama dan etika pembangunan sosial ekonomi pada negara Muslim. Itu yang secara teoritis. Secara empirik, berdasarkan model yang dikembangkan dari temuan penelitian, penelitian ini memberikan masukan untuk pemerataan pembangunan nasional. Karena itu pemerintah perlu menumbuhkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam pada setiap provinsi, membuka investasi terhadap investor khususnya pada sektor usaha kecil menengah. Pemerintah juga dapat meningkatkan fasilitas teknologi, pendidikan, kesehatan,
yang memadai untuk kemajuan pembangunan. Demikian, promotor. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua gini Mas, kalau saya membaca dari saudara itu bahwa Human Development Index itu bisa berpengaruh ya atau mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi ada statement yang menarik bagi saya ketika saudara menggunakan alat ukur HDI itu nampaknya kok kurang berpengaruh ya di dalam mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi ketika menggunakan IHDI atau yang disebut dengan Islamic Human Development Index itu dipengaruhi luar biasa itu. Apa yang dijadikan sebagai alat ukur dan apa betul bahwa data yang disampaikan saudara begitu adanya bahwa IHDI itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi kalau HDI kok tidak? Coba dijelaskan saudara Promopendus itu. Terima kasih, promotor sekaligus penguji. Izin menjawab atas pertanyaan. Secara khusus, konsep EHDI dibangun berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu material, yang kedua adalah non-material. Di dalam riset saya, yang material itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah Hifdzuddin, yang turunannya ada indeks persepsi korupsi, ada pengumpulan zakat. Yang kedua ada Hifdzun Nafas, saya menurunkan menjadi angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Yang ketiga ada Hifdzul Akal, pertama saya menurunkan menjadi tingkat melik huruf dan jumlah sekolah dibagi jumlah penduduk. Yang keempat adalah angka kematian bayi, tingkat perceraian, dan tingkat kesuburan. 4 dimensi ini yang masuk dalam material. Berikutnya untuk yang yang non material. Berikutnya untuk yang NWI ada Hifdzul Mal dan Hifdzul Bi'ah. Yang Hifdzul Mal itu ada PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks rasio Gini. Yang Hifdzul Bi'ah ada Environmental Performance Index. Dari hasil pengujian berdasarkan data-data yang dikumpulkan, secara umum terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan HDI dan IHDI pada skor tinggi. Hasil perhitungan HDI berada pada tingkat skor menengah ke bawah dengan skala 60. Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Riau merupakan provinsi yang tergolong skor tinggi pada perhitungan HDI. Kenapa IHDI berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sementara HDI mengalami agak kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi? Karena konsep HDI hanya dibangun berdasarkan material, tidak menggunakan non-material. Tetapi IHDI dibangun berdasarkan 2 unsur, yaitu material dan non-material. Sehingga dari itulah sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Indonesia khususnya. Terima kasih. Oke, kalau misalnya kita akan bertanya atau melihat dari riset saudara, kira-kira ini kan ada hasil tingkatan pembangunan manusia ya, jika diukur dari 2 paradigma. Yang pertama, nanti bisa nggak dijelaskan hasil capaian ya pembangunan manusia atau human resource jika diukur menggunakan HDI, dan yang kedua diukur menggunakan IHDI. Kemudian ini kira-kira bagaimana ya? Atau mungkin kemudian yang ketiga, ketika diukur dengan bersama-sama antara HDI dan IHDI. Kira-kira gimana, Saudara Promopendus? Baik, izin menjawab Profesor Dr. Mahrus Munajat sekaligus penguji. Ketika berdasarkan hasil analisis, berdasarkan data-data yang dikumpulkan, ketika diukur bersamaan antara HDI dengan IHDI, maka pertumbuhan ekonomi secara langsung memiliki pengaruh positif terhadap HDI dan IHDI. Yang kedua, kebijakan fiskal pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap HDI dan IHDI. Untuk kebijakan fiskal kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap IHDI dan negatif pada HDI. Sementara variabel zakat sama-sama memiliki pengaruh positif. Itu berdasarkan hasil analisis dari data-data yang dikumpulkan.
Terima kasih Profesor Dr. Maulus Munajat atas pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan. Oke, yang terakhir ini Mas, ya kalau IHDI di Indonesia itu menurut hasil riset saudara itu menawarkan 6 konsep makositus syariah. Itu ya dari Hibdudin, Hibdu Nafas, Hibdu Nasl, Akal, Mal, Bi'ah. Ya. Kira-kira implementasi dari keenam tawaran makositus syariah itu apakah diterapkan semuanya atau ada yang priority? Izin menjawab, Prof. Yang pertama dari 6 maqasidus syariah, untuk sebelum-sebelumnya, riset sebelumnya itu terkait IHDI hanya menggunakan 5 maqasidus syariah. Saya belum menemukan yang 6 maqasidus syariah, sehingga saya menawarkan dalam riset ini menambahkan maqasidus syariah hifdzul bi'ah, indeks lingkungan, di mana menggunakan teori Abdul Majid An-Najjar dalam kitab Maqasid Asy-Syariah bil Ab'ad Al-Jadidah, sehingga secara teoritis dapat dilakukan dan secara empirik dapat dilakukan juga. Terima kasih, saya kembalikan Ya. kepada penguji. Oke, terima kasih. Cukup Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promovendus ya. Kalau Saudara baca perkembangan teori makosid yang terbaru bukan hanya 6, bahkan 7 kan. Di tulisan saya nambahkan satu lagi yaitu hifdzud daulah, yaitu menjaga negara atau tanah air, itu bagian dari maqasidus syariah yang penting supaya antara komitmen keagamaan dengan komitmen kebangsaan atau kenegaraan itu bisa chemistry ya. Oke, baik, catat berikutnya adalah Bapak Dr. Abdul Qayyum SEI MSc FIN mengajukan pertanyaan maksimal 10 menit. Monggo. Oke, matur suwun. Terima kasih Profesor Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, dan yang saya banggakan Mas Zidni selaku Promovendus pada pagi hari ini. Langsung saja membaca disertasi saudara ya. Saya ingin tahu sebenarnya yang menurut saudara Promovendus, Anda dokter ekonomi Islam ya? Ya, atau apa? Dokter apa ini? Ekonomi Islam. Oh, dokter ekonomi Islam. Clear ya? Clear. Clear. Nah, saya ingin tahu sebenarnya menurut saudara Promovendus, problem pokok ekonomi Islam hari ini itu apa? Baik. Izin menjawab, promotor. Yang berdasarkan riset yang saya lakukan terkait problem pokok ekonomi Islam saat ini, ada beberapa hal yang menjadi problem. Yang pertama adalah terkait lingkungan. Karena banyak sekali para ekonomi Islam tidak menuruti terkait lingkungan. Sehingga disitulah riset saya fokus untuk mengkaji terkait lingkungan yang diturunkan menjadi Environmental Performance Index. Itu yang berikut terkait pengangguran misalnya, itu pada umumnya seperti itu, akan tetapi di dalam riset saya fokus pada problem lingkungan, di mana lingkungan ini juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Terima kasih, promotor, saya kembalikan. Baik, berarti hanya lingkungan. Untuk riset saya, iya, untuk terkait lingkungan. Apakah HDI hanya bicara lingkungan? Saya kira bukan hanya lingkungan, tetapi fokus penelitian Promovendus hanya terkait lingkungan fokusnya. Oke. Kemudian yang kedua, saudara Promovendus menggunakan perspektif maqasidus syariah. Pertanyaan saya, di mana letak maqasidus syariah dalam disertasi saudara? Sehingga itu memang sesuatu yang baru. Izin menjawab, promotor sekaligus penguji. Dalam riset saya memang yang menjadi teori besarnya adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah sebagai cakupan seluruh kesejahteraan manusia dan lingkungan berdasarkan hukum Islam yang dirancang untuk melindungi dan mencapai tujuan manusia di dunia dan di akhirat.
Maqasidus syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan kesesuaian jalan umat Islam dengan nilai-nilai hukum Islam yang terdiri dari aspek sosial, politik, ekonomi, spiritual, lingkungan, dan pengaturan universal umat manusia. Pada satu sisi, maqasidus syariah menghubungkan antara semangat dan filosofi syariah, pada sisi lain dihubungkan dengan konteks sosial, ekonomi, sejarah, politik, dan lingkungan masyarakat. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesesuaian perubahan dengan tujuan universal, prinsip, dan nilai-nilai syariah. Demikian jawaban dari Promovendus, saya kembalikan kepada penguji. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Pertanyaan ketiga dari saya, singkat-singkat saja ya Mas. Siap. Halaman 66. Halaman 66 ada ayat wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Sebagai alumni pondok pesantren, Anda memahami ayat ini dalam hubungan dengan ekonomi syariah dan disertasi saudara itu bagaimana? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup dalam pertanyaannya, Prof. Pertama, hubungan ayat ini dengan konsep zakat ya. Ini berbicaranya kan zakat. Jadi hari ini zakat tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, akan tetapi harus kepada produktif. Agar apa? Agar berkesinambungan dan tidak berhenti dalam satu detik atau dalam jangka yang pendek. Sehingga ayat tersebut saya kira perlu diimplementasikan lebih jauh terkait bagaimana dana zakat atau riba yang tidak boleh digunakan benar-benar dilakukan dalam Islam. Demikian dari jawaban Promovendus, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya sih saya belum terlalu puas sebenarnya. Tapi nanti kita diskusi di warung kopi aja. Siap. Saya ingin mengingatkan ya, Mas Saudara Promovendus itu ketika menjelaskan ayat ini mengutip pendapatnya Lestari dan Vera. Saya tidak tahu siapa Lestari dan Vera itu. Warung makan itu kayaknya. Saya sering mengingatkan Saudara Promovendus, Anda lulusan pondok pesantren, Mahat Ali, gitu loh. Cari rujukan yang itu ya. Baca di tafsir, misalnya tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain. Bagaimana penjelasan ulama terkait dengan hal itu? Masuk Vera gitu. Nah, itu guyon, Mas. Guyon tapi serius ya. Siap. Oke, yang berikutnya ini terkait dengan temuan Anda. Temuan saudara kira-kira yang paling menarik itu apa? Dan mau Anda apakan temuan itu? Baik, izin menjawab promotor atas pertanyaan terakhir. Kok sudah terakhir? Masih 3 menit, 3 menit, masih 3 menit. Pertama, terkait temuan yang sangat menarik, bahwa konsep EHDI perlu ada perbaikan atau penambahan non material sesuai dengan hasil riset yang saya lakukan, di mana tidak hanya menggunakan material saja, akan tetapi non material. Karena konteks Islam itu bukan hanya bicaranya terkait material, akan tetapi ada non material, aspek etika, moral, dan aspek-aspek keagamaan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan spiritual kemanusiaan. Ya, terus mau dibawa kemana hasil temuan disertasi saudara ini? Tentu untuk melakukan hasil pengukuran pembangunan manusia tidak hanya di Indonesia, akan tetapi saya kira bisa dilakukan di negara-negara yang lain. Oke, nah Indonesia dalam disertasi Anda, menurut disertasi saudara, itu kalau diukur dengan kacamata IHDI versi Anda, itu seperti apa pembangunan manusianya? Untuk Indonesia konteksnya, pertama menggunakan IHDI 34 provinsi yang saya ambil datanya karena sekarang Indonesia bertambah menjadi 38. Hasil penelitian tersebut bahwa beberapa provinsi di Indonesia satu sisi bagus dalam HDI, pada sisi yang lain IHDI-nya lemah. Jadi karena itu perlu ada perbaikan dari sisi
material dan non material pada setiap provinsi di Indonesia. Misalkan kayak Hifdul Din, tingkat kejahatan itu perlu ada perbaikan, tidak hanya mengedepankan material saja. Oke, yang paling bagus provinsi mana? Yang paling bagus berdasarkan temuan-temuan penelitian untuk indeks DIN, yaitu tingkat kejahatan, yaitu Provinsi Yogyakarta. Karena berdasarkan data-data yang dikumpulkan, sementara untuk indeks MAL yang paling tinggi adalah Jakarta. Demikian. Oke, masih ada waktu, Bapak Prof. Ketua Satu menit. 1 menit terakhir kalau gitu, Mas. Sudah habis. Saya tahu saudara Promovendus ini suka nulis. Nulis apa aja? Nulis puisi buat istrinya saya juga nggak tahu. Tapi suka nulis. Dari disertasi saudara, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang doktor of filosofi ya terkait dengan pengembangan teori ini? Dan saya juga tahu Anda sudah mempublikasikan salah satu bagian dari disertasi Anda di jurnal Scopus, bereputasi internasional ya. Tapi apa yang akan Anda lakukan ke depan? Izin menjawab pertanyaan yang terakhir. Yang pertama yang akan dilakukan, saya sebagai dokter nantinya akan terus mengembangkan keilmuan, tidak berhenti hanya di disertasi ini, akan mengembangkan temuan-temuan baru dari disertasi ini, yang pasti juga nanti ditransferkan kepada mahasiswa kami, karena kebetulan saya juga dosen di Universitas Al-Mata, nanti itu menjadi bahan dan wadah untuk mengimplementasikan keilmuan yang didapat dari UIN Sunan Kalijaga selama kuliah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, yang menentukan waktunya habis apa tidak itu ketua sidang, bukan yang sedang diuji ya. Baik, oke, terima kasih Pak Gofur, Pak Koyum ya atas pertanyaan, catatan kritisnya ya, termasuk tadi cara mengutip sumber. Saya kira penting Saudara Promovendus untuk diperhatikan, cari sumber yang lebih al-asolah, yang lebih otentik. Jangan sumbernya Vera. Vera itu siapa? Itu kan ya. Jangan-jangan temannya sendiri kan ini. Ya, enggak. Baik, oke. Berikutnya dipersilakan kepada Profesor Dr. Al-Hajj Syafiq Mahmadah Hanafi MAG mengajukan pertanyaan maksimal 10 menit. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim penguji semua serta para hadirin. Yang pertama kami mengucapkan selamat, Anda sudah pada tahap terakhir. Dan insya Allah nanti sebelum adzan sholat Jumat, Anda sudah bergelar doktor. Amin. Kalau lulus. Kalau lulus. Ya, artinya silahkan. Nah, ada beberapa yang perlu kami konfirmasi ya. Jadi perlunya IHDI itu Anda mengatakan karena kalau HDI itu kan tidak memasukkan unsur Non material. moralitas, non materi gitu ya. Nah, cuma kalau melihat parameternya di sini, ini semuanya juga ternyata materi yang etika moralitasnya di berapa ya? Ini kan namanya memang Maqasidus Syari' gitu ya. Maqasidus Syari', terus Anda mengatakan ini IHDI. Tapi kalau dilihat dari parameternya, mana yang mengatakan ini moralitas, ini etika itu di mana? Silakan. Izin menjawab Profesor Syafiq sebagai penguji bahwa IHDI ini dibangun berdasarkan Maqasidus Syariah, di mana teori dan konsep indikator yang digunakan berdasarkan syariat-syariat Islam. Sementara HDI itu bangunannya berdasarkan 3 hal, yaitu memiliki umur yang panjang, yang kedua standar hidup yang layak, dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi di situ di HDI belum ada nilai-nilai keislaman seperti etika, moral, dan kejahatan. Misalkan di dalam indikator HDI menggunakan PDB per kapita, namun di dalamnya belum ada singgungan-singgungan terkait nilai-nilai keislaman, seperti bagaimana kita dalam mencari harta, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu kan ada
belum ada nilai-nilai keislaman dalam HDI. Sementara di dalam IHDI ada aspek-aspek etika dan moral yang di dalamnya itu perlu dijaga untuk stabilitas kehidupan dan untuk meminimalisir tingkat kejahatan yang dilakukan dalam pencarian atau pertumbuhan ekonomi. Oke, enggak. Ini secara praktisnya ya. Di indikator ini kan ada PDB, pertumbuhan ekonomi yang IHDI ya. Ada indeks persepsi korupsi, terus pengumpulan zakat. Nah, mungkin zakat lah ini yang masuk yang ke itu ya. Yang melek huruf, jumlah sekolah, harapan hidup. Ini kan nilai etika moralnya di mana? Di dalam implementasinya, Prof. Di dalam implementasinya, di dalam indeks-indeks yang saya susun ini, misalnya Hifdut ad-Din, ada indeks persepsi korupsi. Kemudian pengumpulan zakat. Di dalam Hifdut an-Nafas ada angka harapan hidup, tingkat kemiskinan. Di situ harus ada teoritisnya untuk melakukan implementasi ke dalam kehidupan manusia. Jadi tidak hanya berhenti di dalam indikator-indikatornya, tetapi ada teori-teorinya. Cukup, Mas. Artinya kan berarti perlu riset berikutnya ya. Betul, Prof. Nah, kalau yang di sini indikator Anda masih indikator duniawi. Ya. Angka harapan hidup kalau mau diukur dengan IHDI ya berarti kan kalau ini semakin tinggi usia maka semakin harapan hidupnya berarti kan bagus ya. Tapi kalau IHDI ya kan berarti mungkin diukurnya semakin tinggi usia manusia semakin soleh kan gitu ya. Rajin sholat, bayar zakat kan gitu ya. Itu baru IHDI. Kalau ini belum. Kalau usianya panjang, banyak maksiat, wah itu kan nggak masuk ke kriteria IHDI itu. Malaikat nggak mau nyatet gitu. Iya, jadi salah satunya kan berarti kita karena Anda menentukan IHDI ini, Anda mengklaim ini makositus syariah. Jangan-jangan malaikat enggak ini masih HDI kan gitu ya. Cuma dikasih aja depannya makositus syariah kan gitu. Ya, jadi nggak artinya ini kan umpamanya begini, memang data kita nggak begitu bagus ya. Jumlah masjid itu kan ada lah datanya, insya Allah di DMI itu ada. Tapi jumlah jamaah sholat itu kan nggak ada ya. Artinya kan sholat subuh itu ya selalu mengalami kemajuan lah ya. Softnya maju kan gitu ya. Dibandingkan itulah. Jadi mungkin pengembangannya ya walaupun memang ini agak ekstrim tetapi memang harus dimulai lah ya. Supaya kita mempunyai, supaya tadi klaim Anda bahwa nilai etika moral itu masuk dalam pengukuran ini. Nah, makanya itu nanti dikembangkan lah nanti dengan alma mater untuk mengembangkan tingkat melek huruf itu huruf apa? Baca. Baca apa? Baca Tingkat tulis nilai huruf. Al-Quran atau baca Latin? Baca huruf, Prof. Huruf. Wah, ini udah makositus syariah ya. Teorinya yang digunakan artinya bahwa kita harus di dalam Islam itu bahwa memberantas ketidaktahuan, ketertinggalan pengetahuan dan teknologi itu perlu dilakukan. Jangan-jangan ini memang yang spesialis di syariah itu ya huruf hijaiyah lah. Iya, berapa orang yang baca Quran kan gitu ya, melek hurufnya kayak ya huruf, maksud huruf biasa, nanti nggak ada bedanya sama HDI. Jumlah sekolah per penduduk ini sekolah apa? Kok nggak masukkan pesantren? Ada orang pesantren? Hah? Anda nggak mengakui pesantren sebagai sekolah berarti ya? Enggak ya, berarti hanya pesantren untuk tempat membesarkan badan. Harusnya melihatnya ya pesantren masuk. Pesantren sekarang kan sudah hebat ya. Oke, Anda juga sekolah itu kalau bahasanya madrasah. Oh itu sudah pesantren karena madrasah. Sekolah dasar negeri kan. Jadi kan madrasah ibtidaiyah al-hukumiyah kan gitu ya. Wah, ada hukumnya tapi kan gitu. Oke, Anda juga bicara tentang lingkungan. Lingkungan itu masuk dalam kategori ini. Lingkungan hidup. Kalau lingkungan mati, masuk nggak dalam bahasan ini? Lingkungan hidup itu apa? Lingkungan mati apa, Mas? Ada hidup berarti ada mati. Untuk izin menjawab, Prof, Ya. terkait Hifdul Bi'ah atau indeks lingkungan, itu dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk melindungi lingkungan dari tindakan
destruktif, kebutuhan untuk melindungi lingkungan dari semua jenis polusi, kebutuhan untuk menjaga lingkungan dari konsumsi yang berlebihan, dan kebutuhan untuk merevitalisasi lingkungan. Saya kira itu yang menjadi fokus dalam Oh, kajian ini. pengukurannya itu ya. Iya, Prof. Jadi kalau kayak jaga kuburan itu nggak masuk ya. Tidak masuk, Prof. Kuburan di Mesir tuh bagus-bagus loh, kayak apartemen. Itu berarti nggak masuk. Menjaga polusi. Anda dari pesantren. Salaf apa kholaf? Saya lulusan pesantren salaf. Salaf ya. Berarti sekarang nggak boleh ngerokok semua. Hmm. Karena polusi. Gimana? Itu nggak masuk kategori itu ya. Ayo. Anda ngadep Pak Kiainya, ayo. Berani nggak untuk melarang merokok? Tapi Anda bawa oleh-olehnya rokok. Sama aja. Gimana? Ya itu salah satu lah ya. Artinya kan edukasi yang berkaitan dengan lingkungan tentunya menjadi satu yang penting ya. Ya seperti zakat. Zakat itu kan ngukurnya keberhasilan secara materi ya. Dianggap sudah berhasil kan gitu ya. Artinya bagaimana zakat itu di sini menjadi salah satu ukuran. Tapi yang menarik di sini adalah kesehatan. Kesehatan itu di sini kan tidak ya. Pengujian kesehatan itu hasilnya beda. HDI sama IHDI. Di HDI itu ternyata tidak, tapi di IHDI itu signifikan. Nah, itu penjelasannya gimana ini? Ini kan berarti sehat duniawi, kalau IHDI sehat ukhrawi atau gimana? Izin menjawab, Prof. Berdasarkan hasil penelitian dari kumpulan-kumpulan data yang ditemukan, bahwa kebijakan fiskal kesehatan itu memiliki pengaruh terhadap IHDI pada sisi material dan non-material. Sementara pada HDI itu berpengaruh negatif karena hanya memikirkan fisik saja, tidak memikirkan non-materialnya, seperti misalnya etika, terkait psikolog manusia, terkait aspek-aspek moral yang berkaitan dengan manusia, itu yang belum disentuh oleh konsep HDI. Ini nanti kalau dibaca oleh WHO, yang mau dipakai yang mana ini? Penelitian Anda ini? Yang HDI apa IHDI? Berarti harus disarankan di sini pakai IHDI. Kira-kira begitu, Prof, berdasarkan Wah. hasil penelitian disertasi ini. Oke lah, Anda nanti menghadap Direktur WHO ya untuk Hmm. mengatakan ini. Oke, dari penelitian Anda, ini kan ya kalau saya sebutkan ya, provinsi yang paling soleh itu yang mana? Yang paling soleh. Ya Baik, kan Prof. bahasanya makosid ya. Aceh. Provinsi yang paling soleh. Aceh. Secara umum memang terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan HDI dan IHDI. Pada skor tinggi, hasil perhitungan HDI berada pada tingkat skor menengah ke bawah dengan skala 60 sampai 69 Enggak yang Hibdudin yang aja. diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau merupakan provinsi yang tergolong skor tinggi pada hasil perhitungan HDI. IHDI-nya? HDI. Enggak yang IHDI. Sementara hasil perhitungan IHDI menempati peringkat skor menengah ke atas dengan skala 70, yaitu Provinsi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara merupakan provinsi yang selalu berada pada tingkat tinggi dalam hasil perhitungan IHDI. Artinya yang paling soleh berarti yang 5 tadi, 5 provinsi Tidak tadi. berbicara solehnya, tapi secara Enggak. umum di hasil Nah perhitungan. ya kan, artinya secara umum tuh kalau bahasa makosid menjadi soleh kan begitu. Oh tapi kalau Jawa Timur oke lah banyak pondoknya kan. Tapi kok bisa barengan sama Jakarta ya? Wah, Jakarta mempertahankan itu berarti sikap Jakarta pada keberagamannya. sisi material, Materialnya. Kalau yang non materi, sepertinya Jawa Timur. Jawa Timur. Hmm. Anda dari Pondok Jawa Timur ya? Dari Apa? pesantren Jawa Timur Sukoharjo, Anda dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ah ya, pas lah ya, pas. Wah, Anda bisa lapor Pak Kiai lagi nih. Ternyata hasilnya menunjukkan yang bagus. Oke, waktunya kayaknya habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Syafiq atas pertanyaan-pertanyaannya dan catatan-catatan penting ya. Berikutnya kita berikan kesempatan penguji 4 Ibu Dian Kartika Rahajeng SEMSC PhD mengajukan pertanyaan maksimal 10 menit. Silakan. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, saya ucapkan selamat kepada Promovendus ya atas capaian yang sudah diperoleh hingga tahap ini ya. Perjalanan panjang dan masih panjang ya. Jadi masih ada peran yang kami harapkan sebagai akademisi, sebagai peneliti. Nah, untuk menyempurnakan disertasi yang disampaikan oleh Promovendus, ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama, tadi melanjutkan diskusi dari guru-guru saya yang ada di sini ya, terkait penghitungan atau kalau ditilik dari konsep IHDI, tadi kan disampaikan ada ukuran material dan non-material, gitu Nji. Nah, kalau kita tengok pengukuran, nah, oleh Promovendus juga disampaikan ada pengukuran etika dan moral yang di indeks HDI, tadi di HDI itu mengabaikan aspek spiritual manusia, betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya di indeks sebelumnya pengukuran masih bersifat kuantitatif, ya, mengabaikan, maaf, ada potensi pengabaian pengukuran moral, dimensi moral dan etika. Lalu pertanyaan saya, jika memang ada aspek non material seperti moral dan etika di penelitian saudara, Anda juga menyampaikan sebuah indeks, penggunaan sebuah indeks. Jadi mengukur suatu aspek yang seharusnya menurut menurut saya itu adalah aspek yang tidak sepenuhnya bisa terukur dalam sebuah angka. Nah, mengapa penelitian Anda mengajukan atau mengukur atau memberikan sebuah temuan bahwa IHD ini menyempurnakan perhitungan yang sebelumnya padahal tetap menggunakan aspek kuantitatif yang tidak sepenuhnya sempurna untuk mengukur aspek non-material, aspek spiritual, moral, dan etika yang Anda ajukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Dian Kartika Rahajeng, PhD, atas pertanyaannya. Izin menjawab. Penelitian ini mengkonstruk kembali konsep IHDI, walaupun sebelumnya penelitian sebelumnya sama-sama juga menggunakan kuantitatif. Disitulah menjadi keterbaruan dalam penelitian ini pada sisi indeks lingkungan. Secara metodologis penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dari aspek teoritis dan indeks-indeks yang dibangun itulah yang menjadi perbedaan-perbedaan. Sehingga di dalam penelitian saya terkait indeks yang dibangun itu melakukan indikator-indikator yang digunakan adalah berusaha untuk dapat dihitung, dibuat sistematik. Sehingga dalam hal ini dapat menyempurnakan perhitungan IHDI yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Terima kasih. Menindaklanjuti jawaban Promovendus, lalu menurut pendapat Promovendus, apakah indeks yang Anda ajukan yang tadi menyampaikan sebuah tambahan dari pengukuran sebelumnya itu sudah cukup mewakili, merepresentasi, sempurna dalam mengukur? Padahal disampaikan ada aspek tadi ya, moral, etika yang tadi disampaikan oleh penguji sebelumnya, apakah bisa mengukur kesalehan seseorang gitu. Datang ke masjid rajin, tapi saat sholat, aduh komporku belum tak matiin gitu kan. Jadi kan kekhusyuannya mungkin tidak bisa diukur. Apakah kemudian kehadiran ke masjid itu merepresentasikan tingkat kesolehan seseorang atau merepresentasikan kualitas ya religiusitas seseorang misalnya, sehingga representasi indeks itu sudah cukup mumpuni sebagaimana Promovendus klaim dalam penelitian ini. Penelitian ini secara umum belum sempurna sehingga perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya, bahwa indeks-indeks yang dibangun belum sepenuhnya dapat komprehensif sebagai pengukuran pembangunan manusia yang diukur oleh material dan non-material. Terkait indeks yang ditambahkan terkait lingkungan, itu hanya fokusnya pada Environmental Performance Index. Terkait etika dan moral, itu perlu dilakukan penelitian lanjut, misalkan memasukkan indeks demokrasi, indeks politik, dan beberapa indeks yang berkaitan dengan etika dan moral, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Terima Baik. kasih. Berarti PR Promovendus masih panjang ya. Saya Sangat panjang. menambahkan PR-PR yang kemudian patut dipertimbangkan menindaklanjuti dari disertasi yang sudah ditulis. Baik, selanjutnya saya ingin
mengkonfirmasi pemahaman teori ya Promovendus ya. Ada banyak teori yang digunakan di dalam penelitian ini yang mungkin menguatkan pengembangan hipotesis ya. Salah satunya adalah terkait teori disparitas ya regional ya, teori trickle down effect. Nah, jadi trickle down effect di sini Promovendus jelaskan ada dua teori disparitas ya, trickle down effect dan polarization effect. Nah, yang di teori trickle down effect ini menyampaikan suatu negara dapat dibagi menjadi daerah kaya dan miskin gitu ya, dan ketergantungan ekonomi gitu. Lalu bagaimana secara umum teori termasuk khususnya teori trickle down effect ini Anda panggil, Anda jadikan dasar dalam menganalisis indeks HDI dalam temuan saudara? Izin menjawab atas pertanyaannya Ibu Dian Kartika Rahajeng, PhD. Teori trickle down effect ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerataan pendapatan dan tidak akan terjadi ketimpangan apabila ekonomi pedesaan dan perkotaan dapat terwujud dan saling berkaitan dalam mendorong peningkatan pembangunan nasional. 3 kesimpulan utama dapat diperoleh dari model ini. Yang pertama adalah ketika tingkat akumulasi modal cukup tinggi, perekonomian akan mengalami konvergen distribusi kekayaan invarian. Yang kedua, mekanisme trickle down dapat mengarah untuk distribusi dan ada ruang untuk intervensi pemerintah, khususnya redistribusi kekayaan dari pemberi pinjaman kepada peminjam orang miskin dan kelas menengah untuk meningkatkan efisiensi produksi ekonomi dan menghasilkan pemerataan yang lebih besar peluang serta mempercepat proses trickle down. Yang terakhir ada proses dari akumulasi modal yang mana pada awalnya memiliki efek melebarnya ketimpangan tetapi pada tahap selanjutnya akan berkurang. Artinya model ini dapat menghasilkan kurva yang tinggi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Terima kasih, demikian dari jawaban Promovendus, saya kembalikan kepada penguji. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang menarik tadi dari yang saya mengikuti diskusi ya terkait mana sih kemudian provinsi yang IHDI-nya paling tinggi gitu kan. Nah, pertanyaan saya IHDI ya, Islamic Human Development Index. Kemudian Promovendus menyebutkan beberapa provinsi yang keterbatasan pengetahuan saya masih provinsi tersebut masih mayoritas Muslim. Pertanyaan saya, apakah pengukuran HDI ini sesuai dengan temuan saudara ini juga relevan ya untuk provinsi yang mayoritas non-Muslim, karena di hasil perhitungan yang Anda sampaikan skor terendah IHDI ini didominasi oleh provinsi Papua ya. Jadi apakah memang IHDI ini jika memang maqasid al-syariah sependek pemahaman saya memang tidak melihat background agama. Jadi kan manfaat rahmatan lil alamin ya. Mohon maaf saya dengan guru-guru saya. Jadi seharusnya tidak melihat latar belakang agama atau mayoritas pemeluk agama dalam provinsi tertentu. Nah, pertanyaan saya jika indeks IHDI Anda menunjukkan bahwa Papua memiliki skor terendah, apakah kemudian IHDI Anda masih relevan untuk dijadikan batasan pengukuran atau menjadi kontribusi ya praktis yang untuk lembaga misalnya fungsi LAS Basnas di provinsi yang mayoritas non-Muslim? Izin menjawab penguji Ibu Dian Kartika Rahajeng, PhD, terkait hasil penelitian yang menyatakan bahwa indeks Papua itu terendah, di mana indeks Papua itu terendah pada sisi dimensi agama. Di situ tingkat kejahatan sangat tinggi. Sehingga dari data-data yang dikumpulkan lalu diuji, maka Papua ini termasuk provinsi yang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Dengan demikian di situ berperan fungsi teori maqasidus syariah, di mana maqasid ini dapat menjadi kerangka dalam mengembangkan teori, model, dan kebijakan dan program reformasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Maqasidus syariah banyak diaplikasikan pada penelitian yang berkaitan dengan reformasi Islam, hukum Islam, pemikiran politik, bisnis, dan ekonomi. Terkait apakah IHDI dapat digunakan untuk mengembangkan LAS, BASNES pada provinsi-provinsi yang non-Islam misalnya, saya kira bisa digunakan. Tetapi perlu melihat aspek-aspek moral dan etika di situ, bukan hanya material saja. Terima kasih Ibu, demikian. Baik, terima kasih Promovendus. Semoga sukses. Saya kembalikan Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Saya kira menarik tadi catatan Bu Dian bahwa maqasid ini bukan hanya untuk Islam ya. Dan itu clear disebut ya oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat bahwa maqasidus syariah itu disepakati oleh semua kullu millatin minal milal. Itu clear ya. Jadi semua nggak akan orang menolak tentang hifdzuddin, hifdzul. Semua agama akan mengamini itu ya. Baik, oke. Berikutnya pada Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SIMSC mengajukan pertanyaan maksimal 10 menit. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. berbahagia Saudara Promovendus, saya secara pribadi turut berbahagia dan berbangga karena saya ingat sekitar 3 tahun lalu ya, awal-awal pandemi ini Saudara Zidni menemui saya untuk minta rekomendasi S3 pada saat COVID masih awal-awalnya, mau ketemu juga nggak berani gitu. Dan alhamdulillah 3 tahun kemudian pada pagi hari ini sudah menyelesaikan disertasi dan mempertahankan, dan pada forum ini saya turut berbahagia dan berbangga. Dan alhamdulillah bisa memotivasi para alumni kami, kalau kebetulan saya bertugas di Prodi Magister Ekonomi Syariah, ini ada beberapa alumni MES yang mengikuti jejak langkah Saudara Zidni ini. Ada sekitar 5 atau 6 dari alumni kami gitu ya. Ini ikut belajar di PASE ini Pak Ketua Sidang, Pak Direktur. Nah, semoga bisa mengikuti langkah Mas Zidni 3 tahun. Jangan lama-lama selesainya ya. Baik, Saudara Promovendus, Saudara menulis mengaitkan antara variabel makroekonomi, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, fiskal, dan zakat kaitan dengan HDI. Nah, seringkali terkait dengan zakat ini agak problematis mengingat secara nominal zakat itu masih sangat kecil apabila dikaitkan dengan data makroekonomi. Zakat menurut data yang Anda lampirkan itu kan misalnya di Provinsi Yogyakarta mungkin hanya beberapa ratus juta atau beberapa miliar, tidak sampai triliun. Sedangkan PDRB ya, size ekonomi tiap provinsi itu kayak Yogyakarta sampai 40-30 triliun. Artinya bagaimana zakat itu memiliki magnitude yang bisa dikatakan signifikan terhadap perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Silakan. Izin menjawab Bapak Dr. Ghafur Wibowo sebagai penguji. Skema penggunaan zakat yaitu dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan cara zakat produktif, yaitu berupa modal kerja melalui skema bagi hasil atau pinjaman, dan dapat berbentuk pembangunan industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Keadilan sosial ekonomi yang ideal dari zakat tersirat dalam praktek zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Ahli hukum telah memprioritaskan fakir miskin dalam distribusi zakat, dan Islam menjunjung tinggi pemberdayaan penyaluran zakat untuk keadilan sosial ekonomi. Jadi kekurangan orang-orang yang enggan berzakat, saya kira perlu dipacu oleh pemerintah untuk melakukan dan membayar zakat sehingga masyarakat-masyarakat yang miskin yang tidak mampu dapat terbantu, tertolong oleh dana zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian, saya kembalikan kepada penguji. Oke, sejauh ini apakah misalnya ya
zakat pukul rata 2,5% gitu ya. Apakah kira-kira sudah mendekati angka ideal antara potensi dengan realisasi yang ada, baik di level daerah maupun level nasional, sejauh pengamatan saudara? Izin menjawab, Dr. Gaufur Wibowo sebagai penguji. Untuk terkait potensi zakat dan realisasinya, yang masih banyak problem adalah pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga di situ perlu ada upaya melakukan untuk mendorong penyaluran zakat yang maksimal. Untuk masyarakat pedesaan, saya kira berdasarkan temuan-temuan sudah dapat melakukan upaya untuk menyalurkan zakat sehingga antara potensi dan realnya dapat maksimal dilakukan. Malah Demikian yang potensi jawabannya. yang menengah ke atas masih banyak yang belum bayar gitu ya? Menengah ke atas ada kemungkinan setengah-setengah, sehingga sama perlu melakukan upaya, ada undang-undang misalnya atau regulasi dari pemerintah, dari aparat kabupaten untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran zakat. Oke, jadi memang dari data yang ada itu kan rasio antara zakat, realisasi zakat dengan PDB atau PDRB itu belum ada 1/1000-nya atau 0,001% mungkin. Nah, sehingga memang masih cukup jauh. Jadi eksplorasi riset kaitannya zakat dengan ekonomi makro masih banyak yang bisa dilakukan. Oke, baik. Saya ingin menyinggung secara metodologi, karena tadi para penguji belum menyinggung secara metodologi ya. Anda menggunakan alat analisisnya GMM ya. Betul ya, Saudara Prof. Hendus ya? Betul. Di situ Anda melakukan uji akar unit atau uji stasionaritas. Kira-kira apa relevansi uji akar unit dengan model GMM yang Anda gunakan? Baik, izin menjawab penguji Dr. Gaufur Wibowo. Relevansi uji akar unit dengan model GMM, pertama pada tahap ini peneliti melakukan uji stasionaritas digunakan dengan metode pengujian unit root test, kemudian melakukan nilai probabilitas, dan data dikatakan tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian data yang tidak stasioner perlu dilakukan pengujian kembali pada tingkat diferensi pertama atau different. Uji stasioner ini masing-masing variabel dilakukan. Artinya kaitannya adalah untuk mendapatkan data yang stasioner pada tingkat level dan first different. Coba. Definisi stasionaritas kalau di halaman 112 itu kan prasyarat penting dalam model ekonometrik untuk data deret waktu. Data yang Anda gunakan, data apa ini? Data yang digunakan adalah data dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, deret waktu atau bukan? Deret waktu. Berarti kalau antar provinsinya, nah, berarti namanya panel data. Nah, bukan deret waktu. Jadi ini keselip ini ya. Keselip. Ya bisa diuji, tetapi kurang bermakna kaitannya dengan data panel. Ya, kalau data panel tidak perlu uji akar unit. Nah, itu perlu. Karena definisi sudah juga gitu. Bahwa stasionaritas itu prasyarat penting dalam model ekonometrik untuk data deret waktu. Baik, selanjutnya terkait dengan pengujian kan Anda melakukan uji robustness test. Apa itu? Dan bagaimana Anda melakukannya ini? Untuk uji robustness test, peneliti itu melakukan penguatan model yang dibangun. Sehingga di situ dilakukan yaitu uji robustness test. Cara melakukan uji robustness test, peneliti dengan menambahkan variabel kontrol untuk menguatkan apakah model yang dibangun dapat kuat atau kokoh sehingga dapat dijadikan model dalam penelitian ini.
Untuk melakukan uji robustness test sebenarnya banyak cara. Pertama bisa menambahkan variabel atau melakukan uji dengan alat yang lain atau dengan menambahkan variabel-variabel yang tertentu. Demikian jawaban dari Promofindus, saya kembalikan. Kontrolnya apa? Kontrolnya adalah variabel demografi. Namun ini variabel demografi ada di semua persamaan ya. Ada di semua persamaan. Nah, berarti metode mengontrolnya bagaimana? Karena Met- biasanya kalau ada variabel kontrol, ya di persamaan dasar tidak ada variabel kontrol, di persamaan robust baru ada variabel kontrol. Oleh karena itu disitulah peneliti menggunakan variabel kontrol sebagai uji untuk robustness. Untuk menguatkan model yang dibangun dalam penelitian atau mengkokohkan model-model ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Enggak, ini peneliti. persamaannya sama antara yang estimasi awal dengan robust. Persamaannya sama, tetapi nanti di beberapa hal yang lain ada perbedaan di situ. Apa misalnya? Misalkan pada sisi IHDI terkait pertumbuhan ekonomi, IHDI dengan fiskal itu ada perbedaan angka. Tapi Ya. secara umum sama, yaitu untuk menguatkan model yang dibangun oleh peneliti. Oke, ya ini perlu jadi catatan. Lalu dari sisi hasil, Waktu ini. cukup, Pak. Siap. Sudah, nggih. Sampun telas Ampun? ngapunten, nggih. Oh, nggih. Terima kasih, saya Ya. kembalikan, Pak. Ini termasuk variabel kontrol waktu. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Gofur atas pertanyaan-pertanyaannya ya, dan catatan-catatan kritisnya untuk Promovendus ya. Berikutnya dipersilakan penguji ke-6 beliau Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA mengajukan pertanyaan maksimal 10 menit. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan ujian sidang munakasyah disertasi yang saya hormati beserta seluruh anggota tim penguji, Saudara Promopendus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan menyusun naskah disertasi yang hari ini diujikan. Mudah-mudahan lulus dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga disertasinya membawa berkah. Ini enggak termasuk indeks ya kalau. Ya, baik. Pertanyaan saya sebagai orang di luar disiplin ilmu ekonomi mudah mengajak kita sama melihat bahwa UIN ini filosofi pengembangan ilmunya adalah integrasi interkoneksi ilmu. Walaupun banyak tafsiran tentang hal tersebut di lingkungan UIN sendiri. Dan di antara cabang-cabang ilmu yang paling atau dinilai paling berhasil melakukan integrasi itu adalah ilmu ekonomi syariah. Integrasi agama ke dalam ilmu ekonomi konvensional sehingga menjadi ilmu ekonomi syariah. Gitu. Ilmu-ilmu lain belum mencapai hal seperti itu, seperti antropologi yang mengusung konsep apa itu tradisi diskursif umpamanya. Begitu juga psikologi, tapi belum diakui. Ya, walaupun teman-teman kita dari psikologi mencanangkan psikologi Islam, tapi belum mendapat pengakuan yang luas seperti yang diperoleh ilmu ekonomi Islam diakui di seluruh dunia. Menurut Anas Zarko, salah seorang ahli ekonomi dari Universitas King Abdul Aziz, ranah integrasi ilmu ekonomi itu 4.
Jadi satu ranah paradigma yaitu mengintegrasikan norma-norma agama Islam dalam pembentukan paradigma ekonomi syariah, kemudian ranah teori, kemudian ranah metode, dan terakhir ranah aplikasi. Nah, dalam menulis disertasi ini, Anda coba nggak menghubungkan disertasi Anda terhadap konsep integrasi interkoneksi ilmu sebagai landasan filosofi pengembangan ilmu di UIN, di mana setiap karya ilmiah harus ditulis dalam perspektif tersebut dan dapat dijelaskan tempatnya di mana dalam perspektif tersebut. Coba Anda jelaskan. Izin menjawab penguji Profesor Syamsul Anwar terkait integrasi keilmuan. Di sini peneliti mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan zakat terhadap Islam yang basisnya adalah Islamic Human Development Index. Dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, sebagaimana juga kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu untuk stabilitas ekonomi, alokasi, dan distribusi. Setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam. Pertama adalah Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip dan hukum bahwa kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang yang kaya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Dengan demikian, pemerintah harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara yang kurang berkembang. Kira-kira itu jawaban dari Promovendus. Saya kembalikan kepada penguji Profesor Dr. Syamsul Anwar. Ya, saya masih melanjutkan pertanyaan tadi ya. Kira-kira disertasi ini di dalam ranah 4 ranah integrasi menurut Azharqo tadi di mana? Apakah pada ranah paradigma, teori, metode, dan atau aplikasi, atau beberapa di antaranya? Menurut Anda, kira-kira Anda ketika menulis menyadari itu atau tidak? Bahwa saya di UIN, filosofi keilmuannya integrasi, interkoneksi. Dan saya akan menulis dalam perspektif itu. Ada nggak? Kira-kira Anda ketika menulis menyadari itu dan menempatkan diri di situ di mana? Izin menjawab penguji Profesor Dr. Syamsul Anwar. Setidaknya penulis menyadari dan merasakan pertama yaitu pada sisi teoritis. Yang kedua pada sisi metodologis yang berkaitan dengan integrasi keilmuan yang dibangun oleh UIN Sunan Kalijaga dengan menggabungkan dengan keislaman. 2 hal itulah yang dirasakan dari awal menulis oleh penulis terkait teoritis dan metodologis yang digunakan untuk integrasi keilmuan. Tadi Anda menyebut sisi teoritis ya. Pertanyaannya, teori apa yang Anda lihat di dalam ilmu ekonomi syariah itu yang masih perlu pendalaman sehingga integrasi masuk di situ? Kan ada ranah paradigma, ranah teori, metode, dan aplikasi. Aplikasi itu bagaimana menerapkan ilmu ekonomi syariah dalam bentuk kegiatan-kegiatan lembaga keuangan, lembaga bisnis, dan sebagainya. Kira-kira gimana? Terlalu abstrak ya pertanyaannya. Ya nggak apa-apa kan, apa namanya, PhD ya, PhD itu filosofi doktorum ya, kira-kira begitu ya. Jadi harus abstrak. Ya sekali-sekali.
Izin menjawab Profesor Dr. Syamsul Anwar terkait teori yang perlu dilakukan lebih dalam. Pertama terkait teori maqasidus syariah, bahwa maqasidus syariah itu bukan hanya menjadi kerangka dalam mengembangkan teori, akan tetapi juga menjadi model kebijakan dan program reformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi maqasidus syariah banyak diaplikasikan pada penelitian yang berkaitan dengan reformasi Islam, hukum Islam, pemikiran politik, bisnis dan ekonomi, sosial, kedokteran, psikologis, dan disiplin ilmu lainnya. Jadi maqasidus syariah sebagai teori menurut saya yaitu merupakan perangkat intelektual dalam reformasi Islam dari sisi metodologi dan teori. Kira-kira begitu, Prof. Saya kembalikan. Ya, terakhirlah barangkali ya. Anda ini bicara teori ekonomi apa? Apakah teori pembangunan atau teori-teori lainnya? Teori perilaku, ya, ekonomi, teori perilaku produsen, konsumen, atau teori apa? Kira-kira disertasi ini masuknya dalam teori mana ini? Izin menjawab Profesor Dr. Syamsul Anwar terkait teori-teori yang digunakan. Pertama ada teori Rostow dan Harold Domar. Yang kedua ada teori perubahan struktural. Yang ketiga ada teori pertumbuhan solo dan teori pertumbuhan endogen. Kemudian dari teori-teori tersebut dipecah dan diturunkan untuk menjawab problem-problem penelitian oleh peneliti. Demikian. Iya, cukup ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih pada Prof. Syamsul. Ya, ada satu pertanyaan dari Pak Sekretaris Sidang yang akan disampaikan, monggo, Pak. Terima kasih, saya tergelitik untuk ikut bertanya juga. Yang pertama, seberapa yakin Anda dengan kebenaran temuan riset Anda ini? 100%. 100%. Oke. Karena Anda jawab 100%, saya bertanya berikutnya. Diubah berarti bisa. Ya. Saya berangkat dari baca implikasi kebijakan Anda ini loh. Implikasi kebijakan halaman 174. Yes. Pemerintah perlu menumbuhkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam pada setiap provinsi, membuka investasi terhadap investor. Bla 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 seperti itu ya. Kemudian saya bandingkan dengan temuan Anda pada tabel 154 tentang Hifdzul Bi'ah. Itu kalau saya baca itu mostly itu semakin tahun semakin parah. Apakah implikasi kebijakan saran Anda itu tidak bertentangan dengan itu? Jadi mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam, membuka investor, kok tampaknya itu bertolak belakang ya. Gimana Anda menjelaskan kepada pembaca nanti? Izin menjawab Sekretaris Sidang terkait implikasi kebijakan ini hanya beberapa implikasi kebijakan yang peneliti temukan ya, tetapi ada banyak implikasi kebijakan yang tidak dimasukkan di sini. Terkait apakah yang nggak dimasukkan nggak usah disebut kawan. Saya kan membacanya dari yang ada. Terkait pemerintah perlu menumbuhkan dan mengembangkan potensi sumber daya pada setiap provinsi, membuka investasi terhadap investor. Saya kira itu ada kaitannya dengan Hifdzul Bi'ah, di mana semakin banyak investor melakukan pembangunan tetapi tidak sampai mengotori, tidak sampai eksploitasi. Saya kira itu dapat meningkatkan pembangunan di Indonesia. Itu yang perlu ditanamkan dan perlu diupayakan oleh pemerintah. Kemudian mencegah dari perilaku-perilaku destruktif terhadap lingkungan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Prakteknya investor itu selalu meninggalkan masalah kalau terkait dengan itu. Itu poin saya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Sekretaris Sidang. Bapak Ibu, para hadirin sekalian dan saudara promovendus, ujian telah selesai. Kepada para penguji disampaikan banyak terima kasih. Sidang kami nyatakan diskors.
Ujian selesai, sidang diskors. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji mengadakan sidang. Promovendus dipersilakan kembali ke tempat semula. Kembali memasuki ruang sidang. Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Baik, sidang ujian terbuka promosi doktor kami nyatakan dilanjutkan kembali. Penyampaian yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 13 April 2023 dan setelah mendengar jawaban promovendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam sidang ujian terbuka, maka kami menyatakan promovendus Muhammad Zidni Nafi Hasbi nomor induk 20300120110 lahir di Sumeneb tanggal 11 November 1995 dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, cum laude, mumtaz, IPK 3,86. Tapi perlu saya sampaikan ada catatan dari para penguji ya. Kalau nanti disertasinya mau diterbitkan, itu diminta untuk memparafrase ya beberapa kutipan-kutipan secara lebih berhati-hati supaya tidak terkena apa yang disebut dengan istilah plagiarisme ya. Jadi penting dinarasikan kembali itu catatan dari para penguji. Kepada saudara diberikan gelar Doktor Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor